Halo, selamat pagi teman-teman. Saya ucapkan salam sehat buat kita semua. Salam sejahtera. Pada pagi hari ini saya ingin membagikan sedikit renungan di penghujung tahun 2024. Tapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada semua teman-teman dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sukacita, dalam keadaan damai, dan juga semuanya dalam keadaan yang sehat tentunya. Nah teman-teman, pada hari ini kita sudah tiba di penghujung tahun, yaitu tahun 2024. Tentu selama tahun 2024 banyak pengalaman hidup yang telah kita lewati. Baik itu ada suka maupun ada duka, ada tertawa, ada sedih, atau banyak pergumulan-pergumulan hidup yang terkadang membuat kita putus asa dalam menghadapinya, ataupun hidup kita sering diwarnai oleh kekhawatiran tentang hidup kita, tentang kebutuhan hidup kita, ataupun selama tahun 2024 ini kita mengalami penderitaan sakit ataupun kecelakaan, ataupun banyak hal pergumulan yang kita hadapi. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, tetapi karena oleh kebaikan Tuhan, sampai hari ini, sampai di penghujung tahun, kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang hidup. Tuhan telah begitu baik, telah memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap berada di dunia ini, untuk bisa menjalani hari-hari kita. Dan kita telah melewati 1 tahun. 1 tahun berarti 12 bulan, 52 minggu, atau 365 hari. Wow, itulah kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam kitab suci pun Tuhan telah berjanji, "Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Artinya ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yang namanya kekhawatiran akan kebutuhan hidup kita, terutama tentang makanan, pakaian, atau tempat tinggal kita, Tuhan akan menjaminkan semuanya itu. Tuhan akan mencukupkan semuanya itu jika kita terlebih dahulu mencari Tuhan, jika kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam kitab suci dikatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepada kamu." Bahkan Tuhan sendiri mengatakan kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang percaya, "Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidupmu itu lebih penting daripada makanan dan minuman, dan lebih penting daripada pakaian ini. Pandanglah burung di angkasa, mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, tapi toh Bapa di surga masih memberi mereka hidup.
Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jika Bapa di surga mau mengutus Yesus Kristus putranya yang sangat dikasihinya untuk menyelamatkan kita, apalagi perkara-perkara tentang kebutuhan hidup kita, kuncinya kita cari Tuhan. Dan mungkin selama tahun 2024 ini banyak sekali pergumulan-pergumulan hidup kita. Dari hari lepas hari, masalah selalu datang dan datang lagi menghampiri hidup kita. Tetapi firman Tuhan juga berkata, masalah sehari cukuplah untuk sehari, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi Tuhan mengajak kita agar kita tidak boleh menyimpan masalah seperti sampah yang mungkin sampai busuk terus kita simpan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang membuat kita kehilangan sukacita, kehilangan kedamaian di dalam menjalani hidup ini. Nah teman-teman, di tahun 2024 ini mungkin kita juga memiliki masalah kebencian atau dendam kepada orang lain, atau kurang memiliki hubungan yang harmonis dengan orang lain. Nah, inilah harapan kita di tahun yang baru besok, yaitu tahun 2025, agar kita sebagai anak-anak Allah harus mengubah semua hal-hal yang jelek, harus mendaur ulang sampah yang ada di dalam diri kita agar menjadi manusia yang baru, harus bertransformasi. Jika kita memiliki musuh atau kita membenci kepada orang lain, ada baiknya kita saling memberi maaf, saling memberi pengampunan kepada orang lain, terutama di tahun 2025, agar kita membawa hal-hal yang baru. Biarkan sampah-sampah yang ada di dalam diri kita, hal-hal keburukan kita, cukup sampai hari ini saja, sampai di penghujung tahun 2024 saja. Mungkin kita kurang harmonis berhubungan dengan istri, dengan pasangan hidup kita, atau dengan anak-anak kita, atau dengan orang tua kita, maka ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk saling memaafkan, saling mengampuni. Karena yang harus selalu kita ingat, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada mertua yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Maka mungkin di dalam tahun 2024 yang kemarin telah kita lewati, hari demi hari, bulan demi bulan, banyak kesalahan, banyak masalah yang masih kita simpan bertumpuk-tumpuk di dalam hati kita. Ada baiknya di penghujung tahun 2024 ini kita harus mendaur ulang sampah-sampah itu agar menjadi manusia yang baru, menjadi perabot yang baru, yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Yang mungkin dulu benci, sekarang kita lebih mengasihi. Yang mungkin dulunya kita malas, maka tahun 2025 mungkin kita lebih rajin. Yang mungkin tahun 2024 kita malas berdoa, ataupun menjauhi Tuhan, atau malas ikut ekaristi di gereja, malas kitab suci, atau kita sering bergosip-gosipan membicarakan orang lain, maka di tahun 2025 mari kita mendaur ulang di penghujung tahun 2024 ini, agar semua hal-hal yang buruk itu menjadi lebih baik, menjadi mungkin dulu ulat, sekarang kita menjadi kupu-kupu yang indah, berkenan kepada sesama manusia dan berkenan kepada Tuhan tentunya.
Kemudian teman-teman, pergantian tahun 2024 ke 2025, tentu ini bukan berbicara hanya euforia, hanya kebahagiaan semata dengan minum-minum, dengan berkumpul. Berkumpul itu tentu sangat berguna juga bermanfaat karena kita menikmati mengucap syukur atas kebahagiaan. Tetapi yang intinya adalah kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memelihara kita selama 1 tahun telah berlalu, yaitu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan akhirnya kita di penghujung tahun. Karena mungkin kenapa harus ada perubahan, kenapa kita harus mengingat Tuhan, karena mungkin ini adalah tahun baru terakhir buat teman-teman atau buat kita semua. Semua itu adalah misteri. Kenapa kita harus berubah? Karena mungkin di tahun 2025 kita akan pulang menghadap Tuhan. Kita tidak tahu. Itu semua adalah misteri kehidupan. Jadi bersyukur dan berterima kasihlah Tuhan senantiasa mencukupkan kehidupan kita, membantu kita di dalam setiap persoalan-persoalan kita selama tahun 2024. Saya yakin dan percaya teman-teman juga banyak mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan di tahun 2024 ini. Banyak kita menerima berkat-berkat Tuhan, menerima kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada teman-teman yang sakit berat, tapi Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Jadi jangan lupa kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Ataupun ada yang di tahun 2024 ini hidupnya mengalami kekurangan, kelaparan, tetapi kita masih bisa melewati semuanya itu. Itu semua adalah kebaikan Tuhan. Ataupun di tahun 2024 Tuhan banyak memberi berkat-berkat di dalam kehidupan kita, baik itu kesehatan atau materi. Tentu kita tidak boleh melupakan untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga di tahun 2025 tentu Tuhan akan senantiasa memelihara kita, memberikan berkat-berkatnya yang berlimpah-limpah kepada kita jika kita mau mengucapkan terima kasih atas apa yang telah kita nikmati di tahun 2024 yang nanti sebentar lagi akan kita lewati. Ataupun teman-teman, di tahun 2024 kemarin kita kehilangan orang-orang yang sangat kita cintai. Mungkin meninggal dunia, atau kita kehilangan materi, harta yang sangat kita sayangi. Tapi itu dengan kekuatan Tuhan, dengan penghiburan kuasa Roh Kudus, kita juga bisa mampu melewati semuanya itu selama 1 tahun. Seperti yang saya bilang tadi, 1 tahun itu ada 12 bulan, ada 52 minggu, ada 365 hari. Kita bisa melewati semuanya itu bukan karena kekuatan kita sendiri. Jadi sadari itu bukan karena kemampuan kita sendiri, tetapi Tuhan senantiasa membantu kita, menolong kita, dan Tuhan masih percaya agar kita berkarya di atas muka bumi ini, bersiara untuk memperbaiki diri lagi. Jadi jangan salah memahami jika saat ini Anda masih diberi nafas kehidupan. Jangan berleha-leha untuk berbuat hal-hal yang buruk dengan berjudi atau berzina atau hal-hal buruk lainnya yang menyakiti hati Tuhan. Jadi manfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah teman-teman, terlebih khusus yang di Paroki Roh Kudus Katedral kemarin, mungkin kita pernah masih ingat pesan dari Bapak Uskup Sylvester San.
Dia mengutip salah satu penulis dari Jerman, yaitu Angelio, yang mengatakan, walaupun kita merayakan Natal beribu-ribu kali, tetapi jika Natal itu tetapi kita tidak melahirkan Kristus di dalam palungan hati kita, maka kita akan binasa, maka itu semua akan sia-sia. Jadi pesan Natal kemarin juga tentu ada hubungannya dengan Tahun Baru. Jadi pesan Natal melalui Bapak Uskup agar kita melahirkan Kristus di dalam hati kita, sehingga Natal itu bukan hanya rutinitas saja, bukan hanya formalitas, datang ke gereja, diam duduk, terima komuni, nyanyi, dengar khotbah terus pulang, tapi semuanya plong. Jadi Bapak Uskup menghendaki agar Natal kelahiran Kristus, bahwa kasih Allah yang begitu besar kepada kita, sehingga Ia mengutus putranya ke dalam dunia ini agar tinggal di dalam hati kita, menjadi bait Allah atau bait Roh Kudus, sehingga pancaran kehidupan kita menghasilkan buah-buah roh, buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, 9 buah roh, jika Kristus benar-benar hadir di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap memiliki kasih, pengharapan, dan juga damai sejahtera di dalam hidup ini, walaupun kita mengalami pergumulan demi pergumulan. Nah, teman-teman, harapan saya di tahun 2025, semoga hidup kita semakin lebih baik, harus bertransformasi, harus bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu. Dan yang sudah hidupnya benar, hidupnya sudah baik, semoga kedepannya tetap konsisten untuk memegang komitmen itu, untuk berjalan lurus, berjalan beriringan dengan Tuhan. Buat teman-teman yang masih berjuang, ayo tetap semangat, tetap undang Roh Kudus untuk membantu, menolong kita, karena Dia adalah teman sahabat kita yang Tuhan utus untuk membantu kita menjadi advokat, pengacara, pembela kita di dunia ini. Kemudian bagi teman-teman yang udah sukses di tahun 2024, harapan saya semoga tambah sukses, hidupnya semakin makmur, semakin maju, dan semoga kita semua semakin hukum di dalam ajaran kita, yaitu kita selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap tenaga, waktu, uang, apapun itu kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya semoga harapan saya di tahun 2025 ini, kita juga harus mengasihi sesama umat manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun negaranya, miskin, kaya, cantik, ganteng, jelek, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang pendidikan, tanpa memandang paras. Tetapi kita harus di tahun 2025 ini, semoga kita semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama umat manusia. Dan pesan terakhir dari saya, mari kita merayakan tahun baru ini dengan hal-hal yang positif. Boleh minum, tapi jangan sampai mabuk. Ingat, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Boleh rokok atau boleh minum, tapi harus memiliki kesadaran. Jangan sampai menyakiti diri sendiri, atau bahkan ugal-ugalan di jalan raya sehingga menyebabkan mara bahaya, merugikan orang lain dan merugikan diri Anda sendiri. Jadi mari rayakan tahun baru ini sewajarnya saja. Dan
Yang lebih penting, jangan lupa untuk berdoa, untuk mengucapkan syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala berkat-berkat Tuhan. Karena di 2024 banyak masalah yang telah kita lewati, tetapi buktinya kita masih hidup hingga saat ini. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dari saya mengucapkan selamat Natal dan juga selamat tahun baru. Semoga kita hidup dalam damai sejahtera dan penuh sukacita. Bye.